Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah Injil Tuhan. Alam juga butuh sembuh. Renungan oleh Romo Ignatius Soekarno, Okarm. Sahabat Cafe Rohani, ketika Anda sakit, apa yang Anda inginkan? Biasanya orang ingin sembuh dari sakitnya. Kiranya kita bisa dengan mudah mengerti bahwa kebutuhan setiap orang yang sakit adalah kesembuhan. Yesus mengerti sungguh akan hal itu. Maka dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Demikian juga Yesus sungguh memahami bahwa kebutuhan setiap orang berdosa ialah pengampunan. Yesus datang untuk menyembuhkan hati kita yang sakit dan terluka akibat dosa. Kita bisa menerima kasih Allah dengan hidup selaras dengan kasih itu. Maka kita pantas bersatu dengan sang kasih itu sendiri. Hanya dengan begitu, kita boleh menikmati keselamatan abadi di sisinya. Pengertian dan pemahaman Yesus tidak selalu menjadi pengertian dan pemahaman manusia. Alih-alih bersimpati dan membantu mereka untuk memperjuangkan pertobatan, ahli-ahli Taurat lebih senang kalau orang-orang berdosa itu tetap saja berdosa. Dengan begitu, mereka dapat memelihara kebanggaan mereka akan dirinya sebagai orang benar, dan kemudian merasa berhak untuk terus mencerca dan menghakimi para pemungut cukai itu. Kita tahu, bukan hanya tubuh dan hati kita yang bisa sakit. Alam pun juga demikian. Bukan hanya bisa. Sekarang ini, alam kita sudah sungguh terluka dan sakit. Hal yang sama dengan situasi para ahli Taurat di atas. Tidak semua orang menyadari hal ini dan memahami apa yang dibutuhkan oleh alam ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa hal sederhana yang mereka lakukan setiap hari di tempat tinggalnya masing-masing bisa membawa pengaruh pada bumi tempat kita tinggal. Tidak hemat air, listrik, serta kertas dan penggunaan plastik adalah beberapa contohnya. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, untuk bertobat dan diselamatkan. Mari, usahakan pertobatan dengan memperbaiki relasi kita dengan alam semesta. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.